Pemirsa, bukti baru dan saksi siapa saja yang disiapkan pihak Saka Tatal sehingga gugatan mereka tidak terbantahkan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Eki, Saka Tatal dan kuasa hukumnya, Titin Priyalianti, kemudian psikolog forensik Reza Indragiri Amril, dan pakar hukum pidana Tengku Nasrullah. Selamat petang, semuanya nanti kita juga akan bergabung bersama Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto. Kita menuju ke Mbak Titin terlebih dahulu. Mbak Titin, untuk sidang PK tanggal 24 Juli nanti novum baru atau bukti baru apa yang disiapkan oleh tim kuasa hukum? Sebetulnya begini Mbak, ini kan pekerjaan tim. Jadi saya memberikan kontribusi terhadap ada sekitar 4 sampai 5 novum yang sifatnya visual dari lebih dari 10 novum yang disampaikan. Tapi saya memberikan kontribusi terhadap 4 sampai 5 yang sifatnya visual. Dari novum yang sifatnya visual itu nanti akan menggambarkan secara jelas apa sih yang terjadi di peristiwa di 27 Agustus 2016. Mudah-mudahan itu akan tergambar dengan benar, dengan penuh keyakinan karena bentuknya visual, Mbak. Baik, Mbak Titin, tapi apa yang membuat kuasa hukum ini sangat yakin bahwa Saka Tatal ini akan memenangkan sidang PK? Sangat yakin karena salah satu yang dijadikan hukum adalah Prapit Peggy Setiawan. Kalau Polda Jawa Barat meyakini Peggy yang ditangkap itu tersangka, dasar keterangannya kan dari Sudirman, seperti dipaparkan dalam sidang di Prapit. Sementara di kesaksian sidang Saka juga Sudirman yang dihadirkan sebagai saksi. Sementara itu, jangankan lingkungan sekitar, keluarganya, saya sendiri meyakini Sudirman adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus. Walaupun secara dokumen dan kelengkapan memang kita tidak ada legal formalnya, tetapi lingkungan di situ meyakini Sudirman itu mempunyai kelemahan dari segi intelektual yang jauh di bawah rata-rata. Pada akhirnya Peggy menang, dibebaskan. Jadi itu menambah keyakinan kami bahwa dari awal seluruh dakwaan, tuntutan sampai putusan itu memang rekayasa. Juga ada hal-hal lain yang sebetulnya tertuang di dalam putusan, dan itu memang secara nyata dalam persidangan itu ada hal-hal yang memang tidak selaras, tidak ada kesesuaian. Ya. Begitu, Mbak Titin, kita mau mendalami dulu. Ya, Mbak Titin, kita mau mendalami dulu. Tadi Mbak Titin menyampaikan ada 4 sampai 5 novum ini yang berkaitan sifatnya visual. Visual ini maksudnya apa? Video atau bagaimana bentuknya? Saya tidak bisa menjelaskan yang lainnya, Mbak, tetapi yang pasti kan dengan yang sudah beredar adanya foto baut yang ada dagingnya. Jadi sebetulnya pada sidang terdahulu sudah disampaikan, Mbak, oleh anggota kepolisian yang melakukan olah TKP. Di situ dijelaskan dalam kesaksiannya yang dituturkan persidangan bahwa ada daging yang tertinggal di baut penampang tiang PJU. Kemudian ada goresan sekitar 30 cm yang warnanya sama dengan warna motor. Kemudian ada luka juga dari korban yang diduga ada kaitannya dengan bau tersebut. Tetapi oleh majelis hakim, keterangan dari anggota kepolisian itu diabaikan, Mbak. Nah, secara visual waktu itu memang tidak dihadirkan. Saya mendapatkan visual itu 2 bulan setelah film Vina ramai itu, Mbak. Mbak Titin, kaitannya daging di baut dalam perkara Saka Tatal ini apa hubungannya, Mbak? Gini, kalau di dalam tempat kejadian perkaranya kan seperti ini dalam tuntutan. Jadi ketika korban lewat, korban itu dikejar oleh 8 yang sekarang menjadi terpidana. Kemudian dipukuli di atas flyover Talun. Kemudian setelah dipukulin dibawa ke belakang showroom, di situ terjadi pemukulan, penusukan, pemerkosaan, kemudian dikembalikan lagi ke flyover Talun. Sementara dalam fakta persidangan, saya ingat betul pertanyaan saya, apakah ada darah yang tercecer di tempat lain? Tetapi saat itu darah itu hanya ada di bagian tubuh korban laki-laki, di bagian tubuh korban perempuan. Artinya tempat kejadian perkaranya
kalaupun misalnya seperti dalam tuntutan itu ada di flyover Talun, ada di belakang Sogong, darah itu ternyata adanya di flyover Talun. Begitu juga ada daging di baut itu. Saya meyakini kalau sebetulnya di flyover di belakang Sogong itu tidak pernah terjadi apa-apa. Itu Mbak, itu yang saya yakini betul. Oke, baik. Nanti kita akan dalami lagi, kita menuju ke Pak Tengku Nasrullah terlebih dahulu. Pak Tengku Nasrullah, kok tadi novum yang disampaikan oleh Mbak Titin ini berkaitan dengan visual, menurut Anda bagaimana, apakah ini bisa mempengaruhi konstruksi kasus secara keseluruhan? Ya, terima kasih. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu ya, hukum positif, normatifnya, dan satu lagi hukum dalam praktek ya. Ini sorry saya minta maaf, posisi gambar ini saya kebetulan lagi di mall, saya mojok sebentar, mungkin nggak terlalu bagus posisi gambar. Gini, kalau di dalam KUHP hukum positif diatur bahwa ada 3 alasan setidak-tidaknya untuk mengajukan PK di pasal 263 KUHP, yaitu adanya bukti baru atau keadaan-keadaan baru. Sebenarnya bukan hanya bukti. Kalau novum itu bukan hanya disebut bukti, adanya keadaan-keadaan baru, lebih luas daripada sekedar bukti. Yang kedua adalah ada kekhilafan hakim yang sangat nyata, atau kekhilafan atau kekeliruan hakim yang sangat nyata. Itu juga harus dibuktikan nanti di persidangan, persidangan awal. Jadi PK ini ada 2 persidangan loh. Satu lagi adalah pertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lain. Misalnya saya dan A, B, C, D dituduh membunuh saya, ya, bersama-sama. Si A dibebaskan, B dibebaskan, C, D yang dihukum. Nah, itu adalah pertentangan satu putusan dengan yang lain. Ya. Nah, oleh karena itu juga bisa dijadikan alasan PK. Nah, persoalannya sekarang adalah PK yang diajukan oleh kuasa hukum Sakatata ini, kalau saya menyimak tadi lebih kepada adanya novum, keadaan baru ya. Nah, silakan, karena nanti akan bukti-bukti yang diajukan ini sebelum dikirim berkasnya ke Mahkamah Agung akan diuji dulu di pengadilan negeri setempat. Pengadilan negeri yang mana ini? Kita saya nggak tahu, mungkin dulu di awalnya di Bandung ya, mungkin di Pengadilan Negeri Bandung diuji terlebih dahulu. Apakah bukti-bukti itu masuk akal apa tidak, benar apa tidak, nanti oleh hakim yang ditunjuk menangani pemeriksaan awal dari PK ini. Nanti dari hasil pemeriksaan rekap yang dibuat oleh hakim pengadilan negeri yang memeriksa berkas perkara PK itu, kan nanti ada fakta persidangan yang ditemukan. Nah, baru dikirim ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, saya mohon izin tidak boleh memberikan warna terhadap bukti itu. Biarkan hakim sebebasnya dan setepat-tepatnya mempetakan hasil pemeriksaan orang-orang atau bukti-bukti atau keadaan baru yang dihadirkan oleh kuasa hukum Sakatata. Yang terpenting adalah dalam kasus ini semua pihak yang bisa memberikan kontribusi terbaik untuk penegakan hukum lakukan. Jangan menolak untuk menjadi saksi, jangan menolak untuk menjadi ahli. Berikan yang terbaik untuk anak bangsa ini. Karena apa? Saya tidak tahu bagaimana fakta yang sebenarnya. Setidaknya ada 1 orang wanita korban, nyawanya melayang. Itu fakta. Kita tidak bisa pungkiri. Kemudian ada juga di sisi lain ada orang yang dituduh melakukan. Nah, kita nggak tahu. Jangan sampai orang yang benar-benar telah melakukan ada di luar, tapi orang yang tidak melakukan ada di dalam. Atau sebaliknya, jangan-jangan memang benar ini pelakunya. Kita nggak tahu. Saya sebagai orang yang di luar tidak boleh memberikan penilaian terhadap ini. Jangan, karena kita tidak tahu fakta yang sebenarnya. Kita hanya mengutip kulit-kulit. Bang Nasrullah, kami sudah menangkap poinnya. Demikian rupa tajam. Tapi menyusahkan hakim. Ya, kita sudah mendapatkan poinnya. Kita ke Bang Reza terlebih dahulu. Bang Reza, bukti dan saksi seperti apa yang dapat memperkuat posisi Sakatatal dalam sidang PK ini? Oh, saya tidak tahu. Karena yang mengetahui strategi apa, bukti apa, saksi siapa, ahli siapa yang akan dihadirkan, dan dipandang akan memberikan manfaat bagi realisasinya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, itu yang tahu adalah penasihat hukum.
Saya praktis tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Baik, Bang Reza, apakah Anda diundang oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk menjadi saksi ahli dalam sidang ini dan seperti apa Anda melihat kasus Saka Tatal ini? Ya betul, saya sudah dikontak oleh misalnya oleh Bang Farhad Abbas, beliau juga mengirimkan berkas PK, tetapi dengan segala hormat sampai saat ini saya belum mendapatkan surat tugas apapun dari kantor tempat saya bekerja, dan berkas PK yang dikirimkan oleh Bang Farhad Abbas pun memang tidak saya baca. Nah, terkait dengan kasus ini sendiri, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di Pikuan sejak awal adalah pertama, patut kiranya dicek kembali tingkat validitas keterangan yang diberikan oleh para saksi maupun para tersangka yang sekarang sudah berubah status menjadi terpidana. Kenapa? Berulang kali saya katakan bahwa saya memberikan catatan serius kepada proses-proses penegakan hukum atau proses pengungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada mencari keterangan. Yang notabene dari sudut pandang psikologi forensik, keteranganlah yang diyakini sebagai sebuah benda yang paling potensial merusak proses penegakan hukum itu sendiri. Nah, kalau kemudian keterangan kita ragukan validitasnya, maka sudah barang tentu kita harus mencari adanya bukti-bukti lain yang sifatnya saintifik. Peluang seperti apa yang dapat membuat Saka Tatal ini dapat menang dalam sidang PK ini? Ya lagi saya tidak tahu, pertanyaan itu sepatutnya diajukan kepada penasihat hukum. Oke, baik. Nanti kita akan coba dalami lebih lanjut, tapi kita jeda dulu. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bang Reza atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kanal Petang. Sehat selalu. Kita jeda dulu pemirsa, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.